Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Ardianti, mahasiswi S1 Manajemen tahun 2021, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya atau skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perceived Price, Product Quality, dan E-Service Quality terhadap Consumer Satisfaction dalam membangun Consumer Loyalty pengguna online food delivery. Dengan dosen pembimbing yang pertama adalah Prof. Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI. Dosen pembimbing yang kedua adalah Ibu Nofriska Kirsanya, SE MBA. Baik, akan saya lanjut langsung ke bab satu. Yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya karena adanya perkembangan teknologi internet dan semakin populernya penggunaan smartphone, kesibukan masyarakat dan perubahan gaya hidup seperti pasar online food delivery atau layanan pesan antar makanan daring semakin berkembang pesat. Platform pengiriman makanan online telah membawa perubahan besar dalam kebiasaan masyarakat dalam memesan makanan. Sebelumnya, pemesanan makanan dilakukan melalui telepon atau situs web restoran. Dan berdasarkan studi, skala industri online food delivery atau OFD di dunia sangatlah masif, dengan nilai pasar OFD global mencapai 210 miliar US dollar pada tahun 2023 dan akan diperkirakan meningkat menjadi 426 miliar US dollar pada tahun 2030 menurut President Research pada tahun 2024. Nah, pesatnya peningkatan industri OFD ini juga didorong oleh akibat pandemi COVID-19 yang meningkatkan omset industri OFD global meningkat sebesar 140% menurut Popper pada tahun 2020. Online food delivery atau OFD ini juga berkembang pesat di Indonesia dan mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi. Layanan ini tidak hanya digunakan oleh kalangan muda, tetapi juga oleh masyarakat berpenghasilan tetap yang melihat OFD sebagai solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sebesar 94,5% memesan makanan secara online sebanyak 1-3 kali dalam seminggu menurut Yasilva pada tahun 2024. Pola konsumsi ini mengindikasikan bahwa OFD telah menjadi bagian integral dari rutinitas mahasiswa. Preferensi ini didorong oleh gaya hidup mahasiswa yang dinamis dan tuntutan aktivitas akademik yang padat. Tingkat loyalitas konsumen terhadap layanan online food delivery di Indonesia terbilang tinggi. Menurut studi, hanya 8% pelanggan yang menggunakan dua platform secara bersamaan seperti GoFood dan GrabFood dalam memesan makanan menurut Miserable AI pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas konsumen cenderung setia menggunakan satu platform saja untuk memenuhi kebutuhan OFD mereka. Loyalitas ini menunjukkan bahwa konsumen merasa puas dengan layanan yang ditawarkan oleh platform pilihan mereka. Kunci untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif ini adalah memiliki klien yang loyal. Tingginya tingkat loyalitas ini memberikan keuntungan kompetitif bagi platform online food delivery dalam mempertahankan pangsa pasar mereka di tengah persaingan yang ketat di industri ini. Dari beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara kualitas layanan elektronik, kualitas produk, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan dalam konteks online food delivery telah dibuktikan bahwa variabel-variabel ini mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Namun, beberapa studi lain menemukan bahwa Perceived price tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer satisfaction dan consumer loyalty menurut Aprelita pada tahun 2021 dan Ardiansyah dan Abadi pada tahun 2023. Lalu juga ada penelitian mengenai kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap consumer satisfaction dan consumer loyalty menurut Dewantoro pada tahun 2021 dan Perbatasari dan Wahyuningsi pada tahun 2020. Nah, inkonsistensi hasil seperti ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian atau faktor-faktor yang belum dipahami sepenuhnya, yang bisa menjadi dasar bagi penelitian ini untuk meneliti lebih lanjut. Selain itu, studi-studi tersebut umumnya tidak secara khusus berfokus pada segmen mahasiswa universitas, yang memiliki karakteristik perilaku konsumsi berbeda dibandingkan dengan segmen lainnya. Meskipun peran kepuasan pelanggan dalam membentuk consumer loyalty telah dikaji, penerapannya dalam konteks mahasiswa dengan aplikasi OFD tertentu belum diteliti secara mendalam. Kekosongan ini membuka peluang bagi penelitian yang lebih spesifik untuk mengeksplorasi bagaimana variabel consumer satisfaction dapat memainkan peran dalam membangun consumer loyalty pada segmen mahasiswa yang memiliki preferensi dan kebutuhan unik dalam menggunakan layanan OFD.
Dengan mempertimbangkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun 7 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah Pacific Price memiliki pengaruh terhadap customer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Lalu yang kedua, apakah Pacific Price memiliki pengaruh terhadap consumer satisfaction dalam penggunaan layanan online food delivery? Lalu yang ketiga, apakah produk quality memiliki pengaruh terhadap consumer satisfaction dalam penggunaan layanan online food delivery? Yang keempat, apakah produk quality memiliki pengaruh terhadap consumer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Lalu yang kelima, apakah e-service quality memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction dalam penggunaan layanan online food delivery? Yang keenam, apakah e-service quality memiliki pengaruh terhadap customer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah, apakah customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap customer loyalty dalam penggunaan layanan online food delivery? Maka dari itu, ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh perceived price terhadap customer loyalty, pengaruh perceived price terhadap customer satisfaction, pengaruh product quality terhadap customer satisfaction, pengaruh product quality terhadap consumer loyalty, pengaruh e-service quality terhadap customer satisfaction, pengaruh e-service quality terhadap customer loyalty, dan yang terakhir pengaruh customer satisfaction terhadap consumer loyalty. Penelitian ini juga memiliki manfaat. Yang pertama ini ada manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen dalam layanan OFD. Studi ini memperluas pemahaman tentang peran perceived price, service quality, dan product quality dalam membangun loyalitas melalui kepuasan pelanggan khususnya di segmen mahasiswa. Dan yang manfaat yang kedua ada manfaat praktis, yaitu untuk pelaku industri online food delivery. Penelitian ini dapat memberikan informasi praktis mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelaku industri dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun strategi peningkatan kualitas layanan, penyesuaian harga, dan peningkatan kualitas produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, khususnya di kalangan mahasiswa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab kedua. Terdapat kajian pustaka atau variabel-variabel yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini ada customer satisfaction, yang didefinisikan sebagai kesesuaian antara harapan terhadap pelayanan dan produk yang merupakan reaksi pemenuhan dari pelanggan terhadap pelayanan yang diterima melalui evaluasi mendalam dan penilaian emosional menurut Sumi dan Kabir pada tahun 2021. Dan terdapat dua faktor yang mempengaruhi customer satisfaction, khususnya dalam bidang online food delivery, yaitu kualitas layanan elektronik atau e-service quality yang merujuk pada kemampuan platform untuk menyediakan pengalaman belanja yang efisien dan efektif, termasuk aspek seperti kemudahan penggunaan situs web, kecepatan sistem, dan keamanan informasi pribadi, serta akurasi dalam menjanjikan dan mengirimkan pesanan. Lalu yang kedua, kualitas makanan atau food quality yang tinggi berkontribusi langsung pada kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk tetap menggunakan layanan OFD. Pelanggan yang merasa puas dengan kualitas makanan cenderung memiliki keinginan untuk memesan lagi dan merekomendasikan layanan tersebut kepada orang lain. Lalu variabel yang kedua adalah perceived price. Perceived price didefinisikan sebagai persepsi subjektif dan perasaan konsumen tentang harga sebuah produk yang berhubungan erat dengan hasil penilaian performa dan kualitas produk menurut Luiro et al. Pada tahun 2020. Dan variabel yang ketiga ini ada product quality yang didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah produk memenuhi atau melampaui ekspektasi konsumen untuk penggunaan yang dimaksudkan menurut Thomas Cook pada tahun 2024. Untuk memilih produk yang akan dibeli, konsumen akan menilai keunggulan atau kualitas keseluruhan dari produk dan meminimalkan biaya produk serta memaksimalkan kualitas produk. Pada kasus pemesanan makanan secara online, pengalaman konsumen dengan seluruh proses dipengaruhi oleh pengalaman dengan situs web perusahaan, pemesanan makanan online beserta kualitasnya, serta kualitas produk yang mereka terima. Tingginya kualitas makanan menjadi strategi pemasaran utama yang mampu memberikan pengalaman pembelian yang memuaskan, sehingga dapat menarik dan mempertahankan pelanggan yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap kepuasan serta nilai perilaku mereka. Lalu yang selanjutnya ada variabel e-service quality yang dianggap sebagai evaluasi keseluruhan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diterima secara online, yang mempengaruhi persepsi mereka tentang nilai dan kepuasan terhadap layanan tersebut menurut Shin et al. Pada tahun 2023. Lalu, kualitas layanan elektronik yang mencakup elemen-elemen yang mendukung interaksi dan transaksi online seperti efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan, keamanan, privasi, dan responsivitas. Faktor-faktor ini mempengaruhi kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan dalam layanan digital, terutama dalam konteks layanan pesan antar makanan online.
Dan variabel yang terakhir ini ada customer loyalty. Dalam bidang pemasaran, customer loyalty ini didefinisikan sebagai komitmen yang kuat untuk melakukan pembelian ulang atau menggunakan kembali produk atau layanan yang disukai di masa depan menurut Juwono et al. Pada tahun 2021. Definisi customer loyalty ini juga secara operasional terbagi menjadi tiga, yaitu niat untuk membeli ulang atau menggunakan kembali, lalu kemungkinan merekomendasikan kepada orang lain, dan yang terakhir itu kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selain itu, customer loyalty juga didefinisikan sebagai komitmen yang kuat untuk membeli ulang atau menggunakan kembali produk atau layanan yang disukai secara konsisten di masa depan, sehingga menyebabkan pembelian berulang dari merek yang sama atau kumpulan merek yang sama. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Dari penjelasan sebelumnya, maka disusunlah 7 hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama itu ada perceived price berpengaruh terhadap consumer loyalty. Hipotesis yang kedua, perceived price berpengaruh terhadap consumer satisfaction. Hipotesis yang ketiga yaitu product quality berpengaruh terhadap consumer satisfaction. Hipotesis keempat, product quality berpengaruh terhadap consumer loyalty. Hipotesis kelima, e-service quality berpengaruh terhadap consumer satisfaction. Hipotesis keenam, e-service quality berpengaruh terhadap consumer loyalty. Dan hipotesis yang ketujuh, consumer satisfaction berpengaruh terhadap consumer loyalty. Saya lanjut ke dalam bab 3. Metode, penelitian yang pertama ini ada waktu dan tempat penelitian yang berlangsung di Jakarta, provinsi dengan populasi mahasiswa yang tinggi dan penggunaan layanan makanan online yang signifikan. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan pasar potensial untuk memahami pola konsumsi dan kepuasan pengguna layanan. Penelitian ini berlangsung pada bulan Desember 2024. Dan untuk populasinya, populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal atau berdomisili di wilayah Jakarta. Dan sampelnya ini menggunakan metode non-probability purposive sampling dengan target minimal 220 responden, dengan pemilihan subjek sampel dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan sifat atau karakteristik populasi yang menjadi fokus penelitian, yaitu mahasiswa pengguna online food delivery yang berdomisili di Jakarta, mahasiswa yang memiliki pengalaman menggunakan layanan OFD minimal 3 kali dalam 6 bulan terakhir, mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun, karena kelompok usia ini adalah kelompok mayoritas digital natives menurut FG pada tahun 2014, sehingga dianggap adaptif terhadap teknologi digital. Lalu variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Untuk independennya ini adalah variabel persepsi harga, kualitas produk, dan kualitas layanan atau perceived price, product quality, dan e-service quality. Sedangkan variabel dependennya ini adalah kepuasan konsumen atau consumer satisfaction, dan loyalitas konsumen atau consumer loyalty. Untuk skala pengukurannya ini menggunakan skala Likert 6 poin untuk mengukur tingkat kesetujuan responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. Skala ini dipilih karena dapat menangkap variasi tingkat persetujuan dengan sederhana dan efektif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang telah ditetapkan sebagai sampel. Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner dilakukan dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Dan pengumpulan data ini memanfaatkan media kuesioner online yang bernama Gform yang memungkinkan peneliti untuk menjangkau responden dalam jumlah besar secara efisien. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam proses analisis data, peneliti akan menggunakan atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan menggunakan metode Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SEM-PLS, menggunakan perangkat lunak Smart PLS untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, mencakup uji model struktural atau inner model dan model ukuran outer model. Untuk analisa outer model, mencakup uji validitas meliputi convergent validity dan diskriminan validity serta reliabilitas dengan menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha. Dalam uji validitas, akan dikatakan valid jika convergent validity-nya dicapai Eee, atau auto-loading-nya melebihi 0,70, sedangkan, nilai average variance extracted atau AVE, melebihi 0,50. Dan untuk uji reliabilitasnya, agar instrumen pengukuran dinyatakan reliable, nilai Cronbach's alpha harus melebihi 0,7. Dalam penelitian ini, kendala alat ukur juga dinilai melalui pendekatan reliabilitas konsisten internal dengan composite reliability atau CR yang harus mencapai nilai minimal 0,7.
Untuk, model struktur atau inner model akan dinilai berdasarkan atas koefisien determinasi atau R-square, F-square, dan uji hipotesis yang, akan saya jelaskan, lebih lengkapnya. Yang pertama ini ada R-square atau R-square adalah indikator statistik yang mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi data yang dianalisis. Dan menurut Chin dalam Sarwono pada tahun 2015 menjelaskan bahwa batasan nilai R-square ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 0,67 sebagai substansial, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah. Dan untuk F-square-nya ini, adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model penelitian. Nilai F-square ini dikategorikan ke beberapa tingkatan. Jika melebihi 0,02 itu untuk pengaruh kecil, jika melebihi 0,15 untuk pengaruh sedang, dan jika lebih dari 0,35 untuk pengaruh besar. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 0,2, pengaruh tersebut juga dianggap sangat kecil, tidak signifikan, dan oleh karena itu dapat diabaikan. Lalu ada multikolinearitas, dia bisa dikatakan bebas multikolinearitas ini jika nilai VIF-nya ini kurang dari 5. Selanjutnya untuk uji hipotesis, dilakukan dengan menghitung nilai statistik dan p-values dari pet koefisien yang menunjukkan probabilitas kesalahan dalam menolak hipotesis nol. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi nilai t-statistik dan p-values untuk menilai signifikasinya, yaitu jika t-statistik melebihi 1,65 dan p-values kurang dari 0,5 atau 5%. Oke, saya lanjut ke bab 4. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, didapatkan jumlah responden sebanyak 254 responden, dengan kategori karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin dengan mayoritas perempuan sebesar 59%, selaras dengan studi yang dilakukan oleh Kurniawan et al. Pada tahun 2024, bahwa masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan AFD mayoritas adalah perempuan. Lalu, usia mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Jakarta yang berada pada rentang usia 20-21 tahun, dengan persentase sebesar 37%. Kategori selanjutnya adalah pendidikan yang ditempuh. Mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa pada jenjang pendidikan sarjana atau S1 dengan persentase sebesar 66%. Temuan ini sejalan dengan statistik jumlah mahasiswa nasional yang didominasi mahasiswa jenjang sarjana menurut PDDikti pada tahun 2024. Lalu, mayoritas dari responden penelitian ini juga berdomisili di Jakarta Timur dengan persentase sebesar 26%, diikuti oleh Jakarta Selatan sebesar 25%, sesuai dengan data persebaran jumlah perguruan tinggi di Jakarta yang didominasi di daerah Jakarta Selatan sebanyak 92 perguruan tinggi di Jakarta Timur dan 87, sorry, perguruan tinggi di Jakarta yang didominasi di daerah Jakarta Selatan sebanyak 92 perguruan tinggi dan Jakarta Timur dengan 87 perguruan tinggi menurut Pemprov DKI pada tahun 2024. Lalu, mayoritas responden memiliki status tempat tinggal di kos dan rumah orang tua masing-masing sebesar 35%. Dilanjut dengan mayoritas responden memiliki uang saku dalam rentang 1 juta sampai 2 juta per bulan dengan persentase sebesar 36%. Sedangkan platform yang paling banyak digunakan oleh responden adalah GoFood dengan persentase sebesar 41%. Hal ini juga sesuai dengan survei Tenggara Strategics pada tahun 2022 bahwa GoFood merupakan aplikasi yang paling banyak dimiliki oleh konsumen Indonesia. Dan terakhir, mayoritas responden dalam penelitian ini telah menggunakan platform online food delivery selama 1-3 tahun dengan persentase sebesar 60%. Temuan ini juga selaras dengan studi yang dilakukan oleh Christina Ningsih dan Eda Stama pada tahun 2024, yang menjelaskan bahwa mayoritas konsumen online food delivery sudah menggunakan online food delivery sejak 1-3 tahun yang lalu. Selanjutnya ada analisis deskriptif, dan berdasarkan tabel, mayoritas responden memiliki penilaian positif terhadap variabel-variabel yang diteliti. Pertama, Perceived Price dengan kategori agak setuju, setuju dan sangat setuju sebesar 90,6%, dan dilanjut oleh Product Quality sebesar 90,2%, lalu Is Average Quality sebesar 95,4%, dan variabel Consumer Satisfaction sebesar 72%, dan yang terakhir ini ada Customer Loyalty sebesar 68,6%.
Selanjutnya ada hasil pengujian outer model. Hasil uji validitas konvergen menggunakan Smart PLS 4 menunjukkan bahwa semua konstruk dalam model penelitian ini memiliki validitas konvergen yang baik. Nilai outer loading untuk perceived price, product quality, service quality, consumer satisfaction, dan customer satisfaction serta customer loyalty memenuhi kriteria minimum yaitu melebihi 0,7. Dan secara spesifik, nilai outer loading berkisar antara 0,770 hingga 0,963 untuk perceived price, 0,831 hingga 0,934 untuk product quality, 0,707 hingga 0,910 untuk e-service quality, lalu 0,704 hingga 0,899 untuk customer satisfaction, dan yang terakhir 0,744 hingga 0,940 untuk customer loyalty, yang menegaskan bahwa setiap kontrak valid. Dengan demikian, seluruh kontrak dalam model telah memenuhi syarat validitas konvergen. Berdasarkan analisis average variance extracted atau AVE, seluruh kontrak dalam model penelitian memenuhi kriteria validitas konvergen dengan nilai F yaitu melebihi 0,5. Product quality memiliki nilai F tertinggi sebesar 0,797 yang menunjukkan bahwa kontrak ini mampu menjelaskan 79,7% varians dari indikatornya. Perceived price dan consumer loyalty juga memiliki validitas konvergen yang sangat baik dengan nilai F masing-masing 0,748 dan 0,743 menjelaskan lebih dari 74% varians indikatornya. Lalu customer satisfaction memiliki nilai F 0,674, sementara e-service quality dengan nilai F-nya itu 0,50 dan tetap memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, semua kontrak valid secara konvergen dan dapat digunakan untuk evaluasi model struktural. Lalu ada diskriminan validity atau validitas diskriminan yang diuji dengan mengevaluasi nilai HTMT atau heterotrait monotrait ratio of correlation. Suatu indikator dianggap valid jika nilai HTMT kurang dari 0,9 dan berdasarkan ujian telah dilakukan, seluruh nilai HTMT ini bernilai kurang dari 0,9 sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan persyaratan diskriminan validity. Dan untuk uji reliabilitas, menggunakan Chromebox Alpha dan Composite Reliability ini, seluruh kontrak dalam model penelitian ini memiliki nilai di atas 0,7 yang menunjukkan konsistensi internal dan reliabilitas yang baik. Kontrak product quality, perceived price, e-service quality, consumer satisfaction, dan consumer loyalty memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga seluruh indikator dalam kontrak tersebut dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada hasil pengujian inner model. Berdasarkan nilai FIF yang disajikan, semua jalur dalam model memiliki nilai FIF di bawah 5, yang menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas yang signifikan, sehingga hasil analisis ini diinterpretasikan dengan nilai tingkat kepercayaan yang tinggi. Sedangkan berdasarkan hasil uji R-square, nilai consumer royalty sebesar 0,267 termasuk dalam kategori yang moderat, sedangkan nilai customer satisfaction sebesar 0,111 berada dalam kategori lemah yang menurut klasifikasi Chin dalam Sarwono pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan sedang dalam menjelaskan variasi pada customer loyalty dan kemampuan yang lebih rendah dalam menjelaskan variasi pada customer satisfaction. Lalu berdasarkan analisis F-square, kontribusi terbesar pada atau terhadap customer loyalty berasal dari perceived price dengan nilai 0,073 menunjukkan pengaruh kecil, e-service quality memiliki nilai 0,069, customer satisfaction sebesar 0,065, dan product quality sebesar 0,030. Semuanya juga menunjukkan pengaruh kecil. Ini menandakan bahwa semua variabel memiliki kontribusi kecil terhadap loyalitas konsumen. Untuk customer satisfaction, kontribusi terbesar ini berasal dari e-service quality dengan nilai 0,34, diikuti oleh product quality sebesar 0,33, dan perceived price sebesar 0,031 yang semuanya ini menunjukkan pengaruh kecil, dan hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan elektronik, kualitas produk, dan persepsi harga hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap kepuasan konsumen. Oke, baik. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Hipotesis ini akan dikatakan valid jika t-statistiknya ini melebihi 1,96 untuk tingkat signifikansinya 5%, sementara p-value-nya ini menunjukkan probabilitas hasil terjadi secara kebetulan dengan p-value
kurang dari 0,05 yang menunjukkan hubungan yang signifikan. Maka dapat disimpulkan hipotesis yang pertama ini, yaitu perceived price berpengaruh signifikan terhadap consumer loyalty dapat diterima, dan temuan ini mendukung penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Adrian Kenny pada tahun 2023, Ahmed et al. Pada tahun 2023, dan Kasana et al. Pada tahun 2024. Lalu perceived price berpengaruh signifikan terhadap consumer satisfaction dapat diterima. Temuan ini juga mendukung penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Adi, Lin et al. Dan Tan and Kim. Lalu selanjutnya ada produk quality berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction yang dapat diterima. Temuan ini juga mendukung penelitian terdahulu. Lalu produk quality berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty yang dapat diterima. Seperti biasanya, temuan ini juga mendukung penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Soehartanto, Abigail, dan Grace. Lalu e-service quality berpengaruh juga signifikan terhadap customer satisfaction dan dapat diterima. Lalu e-service quality juga berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty dan juga dapat diterima. Dan yang terakhir ini ada consumer satisfaction berpengaruh signifikan terhadap consumer loyalty pada layanan online food delivery dapat diterima, dan temuan ini mendukung penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Choi et al. Pada tahun 2022, Sinha et al. Pada tahun 2024, dan Subiantoro pada tahun 2020. Selanjutnya saya masuk ke bab 5. Dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil penelitian saya, maka perceived price ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer loyalty dan consumer satisfaction, yang menunjukkan bahwa persepsi harga yang adil dan sesuai dengan manfaat yang diterima berperan penting dalam membangun kepuasan serta loyalitas pelanggan terhadap platform layanan online food delivery. Yang kedua, produk quality juga memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer satisfaction, dan consumer loyalty menegaskan bahwa kualitas rasa, variasi, dan kesegaran makanan yang memenuhi atau melampaui harapan konsumen dapat meningkatkan kepuasan dan mendorong loyalitas pelanggan. Yang ketiga, e-service quality terbukti berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction, dan customer loyalty mengindikasikan bahwa kualitas layanan elektronik yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Dan yang terakhir, consumer satisfaction terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap consumer loyalty. Pelanggan yang merasa puas cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Implikasi penelitian ini, yang pertama ini ada implikasi teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memperkuat teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa perceived price, product quality, dan service quality berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction dan customer loyalty, serta membuka peluang studi seperti personalisasi layanan atau dampak teknologi canggih seperti AI dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, implikasi praktisnya bagi penyedia layanan online food delivery, penting menjaga persepsi harga yang adil, meningkatkan kualitas produk bersama mitra restoran, dan memastikan keandalan serta responsivitas layanan elektronik. Strategi berbasis kepuasan pelanggan seperti program loyalitas dan personalisasi dapat mendorong loyalitas dan daya saing. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel independen, yaitu perceived price, product quality, dan in-service quality, serta dua variabel dependen, yaitu customer satisfaction dan customer loyalty. Yang kedua ini, penelitian ini juga dibatasi pada pendekatan kuantitatif, dengan kuesioner tertutup membatasi eksplorasi alasan di balik jawaban responden. Yang ketiga ini, sampel juga dibatasi pada mahasiswa aktif di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya merepresentasikan populasi penggunaan layanan online food delivery secara umum. Dan yang keempat, penelitian ini dibatasi dengan pengumpulan data dalam periode tertentu, sehingga tidak mencerminkan perubahan tren di luar waktu penelitian. Lalu, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Rekomendasinya adalah untuk menambahkan variabel lain seperti personalisasi layanan, pengaruh media sosial, atau keberlanjutan. Yang kedua, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali motivasi konsumen lebih mendalam. Eh, yang ketiga ini memperluas populasi penelitian agar mencakup kelompok masyarakat yang lebih beragam. Dan yang keempat, menggunakan desain longitudinal untuk melihat perubahan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.